أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal-amal soleh pada hari ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bab melaksanakan amanah. Insyaallah kita baca hadis yang terakhir dari bab ini, hadis yang ke-201. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dan dari Hudzaifah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah mengumpulkan manusia, yaitu pada hari kiamat. Rasulullah menceritakan mengenai peristiwa hari kiamat. Fayaqumul mu'minun, maka orang-orang yang beriman itu berdiri, hatta tuzlafa lahumul jannah, sehingga surga itu didekatkan kepada mereka. Ini dalam ayat yang lain juga ada, wa uzlifatil jannah, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang beriman. Fayatuna Adam, kemudian mereka mendatangi Nabi Adam salawatullahi alaihi. Fayaquluna, mereka mengatakan, ya abana istaftih lanal jannah, wahai ayah kami, bukakanlah surga untuk kami. Fayaqul, kemudian dia berkata, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum, bukankah kalian itu dikeluarkan dari surga karena kesalahan ayah kalian, karena kesalahan saya maksudnya. Lastu bisahibi dzalik, aku tidak berhak melakukan hal itu. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, kalian carilah Ibrahim kekasih Allah. Qala fayatuna Ibrahim, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, lastu bisahibi dzalik, aku tidak berhak melakukan hal itu. Innama kuntu khalilan min wara. Sebenarnya aku ini adalah kekasih tapi dari belakangnya belakang. Maksudnya derajat saya tidak setinggi itu untuk bisa memberikan, untuk mendapatkan wewenang membuka surga. I'midu ila Musa alladzi kallamahu Allahu taklima, pergilah ke Musa yang Allah telah berbicara secara langsung dengannya. Fayatuna Musa, kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Fayaqulu lastu bisahibi dzalik, dia mengatakan, aku bukan orang yang berwenang untuk hal itu. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi, pergilah kepada Isa, yaitu kalimat Allah dan roh Allah. Fayaqulu Isa, kemudian Isa berkata, lastu bisahibi dzalik,
aku tidak berhak melakukan hal itu. Fayatuna Muhammadan, kemudian orang-orang mendatangi Nabi Muhammad. Fayaqumu, kemudian Nabi Muhammad berdiri. Fayu'dzana lahu, kemudian diizinkan kepada Nabi Muhammad. Wa tursalul amanah war rahim, kemudian diperintahkanlah atau diutuskanlah amanat dan silaturahmi itu. Fayaqumani jambatis sirat yaminan wa shimalan, dan amanah dan silaturahmi itu berdiri di samping kanan dan kiri jembatan as-sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Fayamurru awwalukum kalbarqi, kemudian orang-orang yang masuk surga itu melewati jembatan. Yang pertama kali lewat itu seperti kilat, jadi sekejap mata langsung sampai di surga. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barqi, kemudian sahabat ini yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa kilat? Seperti kilat itu bagaimana? Qala, Rasulullah bersabda, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain, bukankah kalian melihat kilat itu datang dan pergi dalam sekejap mata? Ya seperti itulah yang akan terjadi orang yang pertama kali masuk surga. Sekejap mata tiba-tiba sudah sampai di surga. Thumma kamarrir rih, kemudian sebagian berjalan seperti angin yang sangat cepat. Thumma kamarrit thair, sebagian seperti burung. Wasyaddir rijali tajri bihim a'maluhum, dan semua orang itu melewati jembatan sesuai dengan amal masing-masing. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirati yaqul, dan Nabi Muhammad berdiri di atas jembatan, barangkali di ujung jembatan ya, karena Rasulullah yang pertama kali membuka surga, mengatakan Rabbi sallim sallim. Rasulullah bersabda, berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Maksudnya umatnya, karena kalau beliau pasti selamat. Jadi beliau mendoakan umatnya. Hatta ta'jiza amalul ibad, sehingga kemudian orang-orang itu sesuai dengan amalnya, sehingga ada orang yang amalnya lemah sedikit tapi dia masuk surga. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u as-sayra illa zahfan, sampai ada orang yang masuk surga itu tidak bisa berjalan tapi dengan cara merangkak, ngisot. Wa fi hafatis sirat kalalib mu'allaqah, dan di pinggir-pinggir jembatan itu ada pengait-pengait, ya mungkin rantai-rantai pengait yang digantungkan, ma'muratan bi akhdhi man umirat bihi, yang diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil maksudnya ketika di berjalan ditarik sehingga masuk neraka jahanam. Fa makhdushun najin wa mukardasun finnar, maka sebagian ada yang selamat dan sebagian ada yang masuk neraka. Walladzi nafsu Abu Hurairah biyadihi, dan demi zat yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan. Sesungguhnya dasar neraka jahanam itu adalah 70 tahun perjalanan. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini Bapak dan sekalian menceritakan mengenai peristiwa hari kiamat ya. Tapi ini disingkat. Ya tidak detail dari awal sampai akhir. Yang bagian pertama itu menceritakan mengenai ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka ini kan di padang mahsyar dalam kondisi yang susah, karena matahari didekatkan dan orang itu nanti akan berkeringat. Orang itu akan berkeringat sesuai dengan
amalannya. Merasa kepanasannya itu sesuai dengan amalannya. Dan pada waktu itu kan orang tidak memakai baju, ya. Ketika dibangkitkan kita semua tidak ada yang memakai baju, tidak memakai alas kaki, dan kalau laki-laki dalam kondisi belum berkhitan. Didekatkan matahari sehingga kemudian berkeringat. Kata Rasulullah, ada orang yang keringatnya cuma sampai kakinya saja, menetes cuma di kaki. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Jadi orang masing-masing dengan amalannya itu merasa kepanasan sesuai dengan kondisi amalannya. Pada waktu itulah kemudian orang-orang ini kan lama-lama nggak sabar, ya. Akhirnya kemudian mereka saling berkata, kita cari para nabi kita dulu. Itu. Ini orang dari zaman pertama Nabi Adam sampai orang terakhir. Artinya banyak yang beriman juga di situ. Maka yang beriman ini tahu kalau ada nabi, karena mereka dulu percaya dengan nabi. Maka mereka pertama mendatangi Nabi Adam. Ini yang diceritakan di bagian pertama dari hadis ini. Mereka mendatangi Nabi Adam, meminta tolong, wahai Nabi Adam, wahai ayah kami, tolong bukakan surga. Maksudnya biar kita tidak di sini terus di padang mahsyar yang panas ini. Adam mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak punya hak, karena saya punya dosa. Ini dalam hadis yang lain disampaikan. Hadis ini diringkas. Dalam hadis ini dikatakan bahwa dosanya adalah bahwa dulu Nabi Adam, ketika dilarang oleh Allah untuk makan buah, ya, yang setan menyebutnya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Itu istilah setan itu. Dia untuk membohongi Nabi Adam mengatakan ini adalah syajaratul khuldi wa mulkan la yabla. Ini adalah pohon keabadian dan kekuasaan tahta yang tidak akan binasa, tidak akan hilang. Tapi Nabi Adam ketika digoda setan itu kemudian jatuh kepada godaan setan dan kemudian dia makan buah yang dilarang itu, sehingga kemudian diturunkanlah Nabi Adam ke bumi. Jadi kita ini sebenarnya dulu adalah penduduk surga. KTP kita itu surga, Pak, dulu, Pak. Tapi kemudian Nabi Adam dipindahkan ke dunia, maka kita pindah ke dunia. Jadi kita ini sebenarnya di dunia ini adalah orang asing. Pakai visa kita di sini sebenarnya ini. KTP kita di surga. Makanya kalau balik nanti harusnya baliknya kemana? Ke surga harusnya, ya. Maka itu yang kita kejar. Baik, jadi Nabi Adam mengatakan saya tidak bisa karena saya punya dosa itu. Kemudian dia mengatakan datanglah ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan saya tidak bisa juga. Dalam hadis ini diceritakan kenapa Nabi Nuh tidak bisa, karena dia pernah berdoa yang doanya itu seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah, yaitu ketika Allah menurunkan hujan yang deras itu kemudian semua banjir, ada satu anaknya yang tidak mau ikut, yang dia mengatakan sa'awi ya bunayya yarkam ma'ana, wahai anakku ikutlah dengan kami naik perahu ini. Dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung itu wahai ayah biar saya selamat. Jadi dia nggak mau ikut Nabi Nuh dan kemudian ikut tersapu dengan banjir dan mati dalam kondisi kafir. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah seakan-akan, ya bukan protes sebenarnya, tapi seakan-akan ada nada protes begitu. Kemudian ditegur oleh Allah. Itu dianggap sebagai kesalahan. Kemudian dia mengatakan datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan saya tidak bisa karena saya juga pernah punya dosa. Dosanya apa? Dosanya adalah berdusta. Walaupun dusta itu bukan betul-betul dusta sebenarnya, cuman retorika dalam berbicara, yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, kemudian disisakan satu yang paling besar, kapaknya digantungkan di yang besar. Kemudian rajanya bertanya siapa yang menghancurkan semua patung ini. Ibrahim mengatakan tanyalah yang paling besar, gitu kan, dia yang paling kuat. Kemudian mereka mengatakan masa kita nanya kepada patung lah, kalau udah tahu kan patung nggak bisa jawab, kenapa disembah? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan tanyalah Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan saya tidak bisa, mintalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan tidak bisa karena Nabi Musa pernah membunuh orang. Dalam surat
Al-Qasas ya, diceritakan bagaimana Nabi Musa itu ketika dirawat oleh Firaun sampai besar, kemudian suatu saat dia di luar jalan-jalan lihat Nabi Musa ini kan dari Bani Israel, sedangkan Firaun ini Kipti ya. Jadi pada waktu itu di Mesir minimal ada dua suku besar, Bani Israel dengan Akbat atau Kipti. Yang Firaun ini semua Kipti. Kemudian di situ ada dua orang yang saling berselisih, berantem, orang Bani Israel dan orang Kipti. Kemudian Nabi Musa membantu yang Bani Israel, kemudian yang Kipti dipukul dan sekali pukul dan kemudian meninggal. Maka kemudian dia mengatakan saya tidak bisa karena pernah punya dosa itu. Datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan saya tidak punya kewenangan untuk itu, tapi dia tidak menyebutkan dosa apapun. Dalam semua riwayat tidak ada penjelasan alasan Nabi Isa tidak bisa melakukannya. Kemudian Nabi Isa menyuruh orang untuk mendatangi Nabi Muhammad. Nah, ini dalam hadis yang lain diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, iya saya yang punya hak untuk membuka surga. Maka kemudian waktu itu Nabi Muhammad dikatakan bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud yang lama. Ini hadis yang lebih panjang menceritakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan sal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, mintalah apapun nanti kamu akan dipenuhi permintaanmu. Dan mintalah untuk memberi syafaat, akan diizinkan memberi syafaat. Memberi syafaat artinya menolong orang yang masuk neraka. Setelah itulah kemudian manusia diproses. Jadi ya hadis ini sebenarnya diringkasnya di sini. Karena kalau dari hadis ini kemudian langsung diceritakan masuk ke jembatan. Padahal tidak langsung seperti itu harusnya. Ada proses yang lain. Prosesnya apa? Yaitu ada hisab dan ada mizan. Hisab itu artinya dihitung amalannya. Hisab sendiri ada dua fase. Ada al-ardu dengan al-hisab. Al-ard ini adalah menampilkan amalan. Jadi semua orang nanti akan nobar, nonton bareng. Amalnya akan ditampakkan semua di depan manusia. Jadi semua amalan kita, dosa dan kebaikan akan ditampilkan, kecuali dosa yang sudah diampuni. Yang belum diampuni akan ditampilkan. Jadi semua kejelekan manusia itu orang akan tahu yang lain. Anaknya, saudaranya, temannya, gurunya, muridnya akan tahu semua. Kalau dia belum bertaubat. Tapi kalau dia sudah bertaubat, dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah akan menutupnya. Allah mengatakan dulu di dunia sudah aku tutup dan kamu minta maaf, minta taubat, maka di sini di akhirat juga akan aku tutup. Itulah perlunya kita bertaubat, Bapak dan sekalian, walaupun kita punya banyak dosa. Tetap minta ampun kepada Allah supaya nanti ketika nobar kita tidak terlihat sedang melakukan dosa dilihat oleh banyak orang. Setelah al-ard ini baru kemudian al-hisab. Al-hisab ini adalah perhitungan yang di situ kemudian Allah bertanya kepada kita masing-masing. Yang dalam Al-Quran dikatakan hari ini kami akan menutup lisan mereka wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, dan yang berbicara ini adalah tangan dan kaki. Kemudian ditanya kamu dulu kemana, apa yang kamu lakukan. Lisan kita tidak bisa menjawab karena ditutup yang berbicara anggota tubuh kita. Itulah hisab. Kemudian dihitunglah semua amalan, baru kemudian ditimbang amalan itu. Lebih banyak mana? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang amalan kebaikannya lebih berat, lebih banyak, maka dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang timbangan amalannya lebih ringan, amalan kebaikannya, maka dia akan dicuci dulu di neraka sesuai dengan dosanya. Maka semua orang yang beriman insya Allah akan masuk surga. Rasulullah mengatakan yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman.
akan dikeluarkan dari neraka semua orang yang dalam hatinya ada setitik keimanan. Selama dengan syarat kita tidak musyrik sedikit pun kepada Allah. Satu itu syaratnya, Pak. Selama kita tidak musyrik. Karena Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak mengampuni kalau dia tidak taubat sebelum meninggal. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mungkin mengampuni dosa yang lain walaupun dia nggak taubat. Ada kemungkinan diampuni, tapi kalau syirik nggak mungkin diampuni. Maka jangan sampai kita melakukan kesyirikan sedikit pun. Itu yang dihati-hati sekali. Padahal orang kadang-kadang melakukan kesyirikan tapi nggak terasa gitu. Nah, itulah perlunya kita belajar, kita perlu mendalami akidah. Dan akidah itu yang paling penting, maka itu menjadi porsi yang paling besar kita belajar. Jangan sampai kita salah. Gara-gara perbuatan yang sedikit kekal di neraka. Kan ya nggak worth it kalau anak sekarang bilang ya. Nggak sepadan gitu. Misalnya kita cuma punya keyakinan bahwa dukun tertentu misalnya lebih hebat dari Allah karena dia bisa menyembuhkan. Cuma punya keyakinan itu saja, itu syirik itu, Pak. Dan itu syirik yang besar, bukan syirik kecil itu. Karena menganggap ada orang zat yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Dan itu barangkali cuma dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita. Tapi itu bisa menjerumuskan orang selama-lamanya di neraka. Maka perlu kita membersihkan tauhid kita kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, dan tidak ada yang kita anggap lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mizan ini kemudian prosesnya sebenarnya panjang ya, kalau dalam hadis itu banyak detail-detailnya. Misalnya nanti ada amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Kemudian salat itu yang wajib dulu. Kalau salatnya wajibnya sudah cukup, mantap, maka dihisab yang lain. Kalau kurang salatnya ditanyakan mana sunnahnya. Nanti yang lain juga seperti itu. Yang wajib dulu ditanyakan, kemudian ditanyakan yang sunnah dan seterusnya. Kemudian juga misalnya ada Quran yang nanti memberikan syafaat, ya, surat Al-Baqarah yang dibaca akan datang seperti awan yang besar bergulung-gulung untuk menyelamatkan, memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi ada banyak detail-detail. Tapi kemudian setelah itu, nah ini ada dua pendapat sebenarnya setelah mizan ini, apakah ke telaga Kautsar dulu atau langsung ke Sirat? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan setelah ditimbang kemudian langsung ke Sirat ini yang disebutkan dalam hadis ini. Jembatan yang membentang di neraka jahanam. Jembatan ini ada beberapa penjelasan dalam hadis. Ada yang mengatakan seperti jalan yang luas, ada yang mengatakan seperti rambut yang sangat kecil dalam hadis riwayat Muslim dan sangat tajam. Ada riwayat seperti itu dalam riwayat Muslim. Yang mengatakan seperti jalan juga dalam riwayat Muslim. Tapi yang jelas dalam hadis ini, dalam hadis yang lain diceritakan bahwa di tepian jembatan itu banyak pengait-pengait ya, mungkin besi-besi yang tajam yang nanti akan menarik orang yang melewati jembatan itu. Nah, orang ini nanti, semua orang, kita semua, dan melakukan wa minkum illa wariduha. Setiap kalian akan melewatinya. Melewati jembatan ini. Kita semua akan melewatinya. Ketika melewati jembatan ini, kita itu melewatinya sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan hasil hisab dan mizan tadi sebenarnya. Jadi kalau hasilnya baik, ya, cum laude gitu, nilainya 9 apa 10, dia langsung bablas seperti kilat. Jadi sekejap mata tiba-tiba sudah sampai di ujung yang di sono, di surganya. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti burung, ada yang seperti angin dan lain-lain. Dan ada juga orang yang ketika di tengah-tengah karena amalnya sedikit, atau mungkin dia yang kafir dari awal,
ditarik oleh pengait-pengait itu disebut dengan kalalib. Di pengait-pengait itu menariknya kemudian dijatuhkan ke neraka. Ini hal yang pasti akan kita alami semua kita Pak, satu-satu. Dan masing-masing akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa kita perlu menyiapkan diri untuk hal itu. Ini adalah hal yang serius karena memang akan terjadi, benar-benar terjadi, dan masing-masing kita akan menghadapinya. Di sini diceritakan Rasulullah di ujung jembatan, karena Rasulullah yang duluan. Rasulullah yang pertama kali dan beliau yang membukakan surga. Dalam surat Al-Hasyr diceritakan bahwa surga itu ketika kita datang sudah dibuka. Siapa yang membuka? Nabi Muhammad pertama kali datang untuk membukakan surga. Maka Nabi Muhammad di ujung jembatan itu berdoa, ya Rabbi salim salim. Wahai ya Tuhanku, wahai Allah, selamatkan, selamatkan. Berdoanya bukan untuk beliau, tapi untuk kita. Kita didoakan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya Rasulullah kepada kita sampai seperti itu. Beliau sudah jelas akan selamat, ya kan? Beliau Nabi, sudah dijamin. Tapi beliau khawatir umatnya banyak yang masuk neraka jahanam. Maka beliau berdoa, ya Rabbi salim salim. Diucapkan berkali-kali, ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Maksudnya umatnya. Dan kita adalah yang pertama kali akan lewat. Ini kita tahu juga. Kita adalah umat yang terakhir, baru sekalian. Tapi kita yang pertama kali dihisab. Kita yang pertama kali dihisab. Kita itu maksudnya yang setelah Nabi Muhammad. Yang hidup setelah Nabi Muhammad, semua dihisab. Dan kita yang beriman dihisab. Baru setelah itu nanti umat-umat sesudahnya. Jadi yang masuk surga pertama ya Rasulullah. Kemudian setelah itu umatnya Rasulullah. Dan itu nanti kemudian, nah ini yang ada perbedaan tadi saya bilang. Ada yang mengatakan setelah di jembatan itu nanti kemudian ada telaga Kautsar. Rasulullah mengatakan bahwa setiap nabi punya telaganya masing-masing. Setiap nabi punya telaganya masing-masing. Dan Rasulullah namanya adalah telaganya Al-Kautsar. Di telaga Al-Kautsar itu ada, dalam hadis dikatakan ada gelas-gelas yang jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Maksudnya sangat banyak sekali. Ya kan umat Nabi Muhammad paling banyak. Umat Nabi Muhammad paling banyak nanti di antara semua umat yang lain. Setelah sampai di telaga Al-Kautsar, atau kalau umat terdahulu ya ke telaga nabinya masing-masing, mereka meminum dari telaga itu dan kemudian tidak akan merasa haus selama-lamanya. Minum satu gelas dan tidak akan haus selama-lamanya. Nanti saya mengatakan, ada pendapat mengatakan sebelum sirat, telaga Kautsar, ada yang mengatakan setelah sirat. Walaupun kalau menurut saya sepertinya lebih kuat pendapat yang setelah sirat, karena harusnya kalau sebelum sirat kan dia masih ada kemungkinan masuk neraka. Harusnya belum tentu bisa minum telaga Kautsar. Yang telaga Kautsar itu seperti kenikmatan surga yang pertama kali begitu. Karena dia minum, yang kemudian setelah itu dia tidak merasa haus selamanya. Orang mungkin bertanya, lah kalau nggak haus berarti di surga nggak minum dong, atau nggak pengen minum dong? Jawabannya, di surga minum bukan karena haus, tapi karena foya-foya. Ya, karena disediakan minuman yang bermacam-macam, milih yang mau diminum apa. Jadi bukan karena haus. Dan orang di surga adalah bersenang-senang ya. Semua yang diminta akan dikasih. Walahum ma yashtahun, kata Allah. Dan bagi mereka apapun yang mereka mau. Ishtaha itu artinya pengen, dari kata syahwat. Sesuatu yang kita pengen, apapun di surga akan dikasih. Jadi betul apa kalau di dunia kita sekarang nggak punya pesawat terbang, nggak punya kereta api, ya, nggak punya apa yang kita cita-citakan dari kecil, nggak apa-apa, nanti di surga kita minta sama Allah. Nggak punya jet pribadi gitu ya, kita minta surga, di surga minta jet pribadi nanti bisa. Insya Allah lebih baik dari jet pribadi yang di dunia. Itu Bapak-Ibu sekalian yang diceritakan hadis ini. Tapi di situ poinnya adalah bahwa amanah dan silaturahmi itu berdiri di sisi kanan dan di sisi kiri jembatan. Tapi hikmahnya apa, wallahu alam,
Saya tidak terlalu paham ya, kenapa silaturahmi dan amanah itu ditaruh berdiri di samping kanan dan kiri jembatan, barangkali untuk menunjukkan bahwa dua hal itu adalah amalan yang sangat utama dan sangat menentukan, terutama dalam hubungan kita dengan sesama manusia, amanah dengan silaturahmi. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga dua hal itu, menjaga amanah dan menjaga silaturahmi. Hadis yang selanjutnya, Bapak sekalian, ini sudah sampai ke bab yang baru ya. Ini adalah bab yang selanjutnya, bab yang ke-26, babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab keharaman atau diharamkannya kezaliman dan kewajiban untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada orang yang menolong, syafi'. Juga min hamim. Hamim ini kekasih. Ya, intinya orang yang mau menolong dia nanti di akhirat. Orang yang zalim itu nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong dan tidak ada yang menyukainya, yang menolong dia. Wa amal ahadits wa min hadits Abi Dzar anhu al-mutaqaddim fi akhir babil mujahadah. Adapun hadis-hadis mengenai kezaliman, kata Imam Nawawi, di antaranya adalah hadis Abu Dzar yang sudah disebutkan di bab mujahadah. Kemudian hadis yang lain, wa an Jabirin, dan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, ittaquz zulma. Khawatirlah jangan sampai berbuat kezaliman. Ittaqu makna aslinya adalah takutlah. Takutlah kezaliman. Takut kezaliman artinya takutlah untuk melakukan kezaliman. Jangan sampai melakukan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha. Dan takutlah jangan sampai berbuat kikir atau serakah. Asyuh itu artinya al-hirsu 'ala dunya. Serakah pengen dunia, membuatnya menjadi kikir gitu. Karena konsekuensi orang serakah menjadi kikir. Dan takutlah serakah terhadap dunia, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena serakah terhadap dunia dan kikir itu telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Rebutan dunia ini membuat mereka saling membunuh. Wastahallu maharimahum, dan saling menghalalkan kehormatan mereka. Jadi melanggar hak orang lain gara-gara ingin menguasai dunia. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah, kalau para ulama dulu mengatakan bahwa az-zulmu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Jadi kalau orang misalnya waktunya tidur dia malah begadang, itu zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Kalau orang misalnya orang lagi lemah, orang yang lemah, miskin, harusnya ditolong, tapi malah ditindas, itu namanya zalim. Tidak meletakkan satu pada tempatnya. Orang yang punya kekuasaan, yang seharusnya dipakai untuk menyejahterakan rakyat, justru dipakai untuk memperkaya diri sendiri, namanya zalim. Maka zalim ini nanti dua jenis, zalim kepada sesama manusia dan zalim kepada Allah. Kalau kepada Allah artinya dia tidak melaksanakan hak Allah. Hak Allah apa? Hak Allah adalah untuk disembah. Kalau orang tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, berarti dia
tidak melaksanakan hak Allah berarti dia zalim kepada Allah. Zalim kepada diri sendiri kalau dia melakukan dosa apapun. Kalau zalim pada orang lain kalau dia mengambil hak orang lain. Nah, di sini Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Tentunya kezaliman juga bertingkat-tingkat ya Bapak dan sekalian. Ada kezaliman yang mungkin lebih rendah tingkatnya. Kalau misalnya zalim kepada diri sendiri itu tidak terlalu, konsekuensinya tidak terlalu berat. Tapi kalau zalim kepada orang lain tentunya ini nanti akan diminta di hari kiamat. Orang yang mengambil hak orang lain di dunia akan diminta di hari kiamat. Terus dengan cara apa? Dengan cara diambil amalan solehnya. Jadi kalau kita di dunia pernah ngaploki orang, belum minta maaf, belum dimaafkan, belum bertobat kepada Allah, maka di akhirat nanti orang yang dikaploki itu dia akan dikasih amalan kita. Amalan kebaikan kita diambil sesuai dengan kadar kezaliman itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau ada penguasa zalim kepada banyak orang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, mungkin jutaan orang. Ya nanti amalannya kalau dia punya amalan baik, diambil semua amalan baik itu dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Itulah Rasulullah pernah mengatakan, atadruna manil muflis. Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut di hari kiamat? Sahabat mengatakan, al muflisu fina man la mala lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang punya harta, nggak punya kekayaan, nggak punya barang-barang yang berharga yang bisa dijual. Itu bangkrut. Rasulullah mengatakan bukan itu. Orang yang bangkrut adalah yang orang datang pada hari kiamat, yang dia datang dengan amalan salat, puasa, zakat dan lain-lain, tapi di dunia dia telah mengambil harta orang ini, dia telah memukul orang ini, dia telah membunuh orang ini. Kezaliman dilakukan kepada orang lain. Maka nanti di akhirat kemudian orang-orang yang dizalimi itu dikasih dari amalan-amalan kebaikannya. Yang banyak tadi, yang dia bawa banyak itu dikasihkan kepada semua yang dizalimi. Terus kalau amalannya habis bagaimana? Kalau amalannya habis, maka orang-orang yang dizalimi tadi diambil dosanya dikasihkan kepada orang yang zalim. Ya akhirnya dia amalannya habis, dosanya nambah. Itu adalah orang yang zalim. Maka jangan sampai kita zalim. Terutama orang yang punya kekuasaan. Nyun sewu. Kekuasaan tidak harus presiden ya Pak, tidak harus gubernur. Kadang yang kepala sekolah itu yang kekuasaan. Guru juga kekuasaan kepada muridnya. Bapak juga punya kekuasaan kepada anak-anaknya. Jangan sampai zalim kepada anaknya Pak. Anaknya nggak di sekolah ini tuh zalim itu. Karena hak anak untuk diajarkan. Kewajiban orang tua untuk mengajari kepada anaknya. Gak di sekolah kan nggak apa-apa kalau diajarin sendiri di rumah gitu, misalnya gitu. Anak nggak dikasih nafkah, zalim itu. Karena kewajiban orang tua memberi nafkah. Anak digebukin tiap hari, zalim itu. Gak salah-salah digebukin terus. Maka semua yang punya kekuasaan ini jangan sampai disalahgunakan kekuasaannya. Apalagi kalau kekuasaan yang besar, presiden misalnya. Nah itu makanya jadi presiden itu berat. Gak usah cita-cita jadi presiden aja lah. Karena nanti di akhirat pertanggungjawabnya susah. Susah banget itu. Itu membawa nasib jutaan orang. Kalau dia zalimnya kepada jutaan orang ya nanti habis amalannya. Mendingan kita yang seperti ini udah jelas insya Allah tiap hari ke masjid nggak punya rakyat yang dizalimi, insya Allah lebih selamat. Kemudian bagian kedua dari hadis Rasulullah mengatakan, dan kamu takutlah untuk melakukan rakus terhadap dunia. Jangan sampai kalian rakus kepada dunia, karena rakus kepada dunia itu membuat orang saling membunuh. Jadi orang-orang terdahulu banyak orang yang saling membunuh gara-gara harta, dan itu juga sekarang terjadi. Banyak orang yang saling membunuh gara-gara harta, gara-gara kekuasaan. Kekuasaan juga banyak belakangnya juga harta. Hadis yang kedua dalam bab larangan untuk berbuat zalim, wa Nabi Hurairah
radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna. Hendaklah kalian melaksanakan atau menunaikan hak kepada orang-orang yang punya hak, karena nanti di hari kiamat semua orang akan dibalas. Bahkan kambing yang tidak punya sungu itu apa Pak? Tanduk. Saya selalu lupa sungu bahasa Indonesianya apa. Kambing yang tidak punya tanduk akan dibalaskan kepada kambing yang bertanduk. Maksudnya apa? Biasanya kalau kambing itu kalau berantem kan adu kepalanya Pak. Nah biasanya kalau kambing yang tanduknya kuat besar, dia menang-menangan. Mentang-mentang kepalanya besar, tanduknya besar, dia nabraki kambing-kambing yang lain. Nah kambing yang gak punya tanduk ini dia kalah. Jadi dizalimi. Kambing yang dizalimi ini nanti di akhirat akan dibalaskan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan amalan hewan itu dicatat Pak. Bukan cuma kita, amalan manusia nih. Amalan hewan juga dicatat. Padahal hewan gak punya akal. Iya. Hewan gak punya akal, tapi amalnya dicatat dan nanti di akhirat kemudian dihitung. Yang zalim-zalim ini tentunya gak ada ibadah. Mereka gak ibadah ya. Yang zalim-zalim ini akan dibalaskan. Kemudian setelah itu akan dimatikan semua. Tidak ada kelanjutannya. Nah kalau kita yang manusia, apalagi ya pasti akan juga dihitung. Tapi setelah dihitung ada kelanjutannya. Itu masalahnya. Kalau kambing ya udah selesai mati. Kucing dulu kerah-kerahan di dunia, berantem, cakar-cakaran, dibalaskan. Tapi setelah itu udah dimatikan. Kecoa dengan kecoa saling menggigit, dibalaskan nanti di akhirat. Tapi selesai. Kita kalau saling menggigit dengan temannya, dengan orang yang dizalimi, maka akan dibalaskan di hari kiamat dan kemudian ada konsekuensinya. Itulah kenapa zalim itu sangat di antara wasiat Rasulullah yang sangat keras adalah mengenai larangan untuk melakukan kezaliman. Hadis yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya hampir sama sebenarnya. Saya bacakan saja. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Umar dia berkata, kunna natahaddatsu an hajjatil wada wan nabiyyu baina adhurina. Dahulu kami saling berbicara mengenai haji wada dan Nabi itu masih sugeng di antara kita, masih hidup. Wala nadri ma hajjatul wada, dan kami tidak tahu apa itu haji wada. Hatta hamidallah Rasulullah wa athna alaihi. Sampailah kemudian ini pada waktu haji Rasulullah kemudian berkhutbah kepada para sahabat, di depan para sahabat. Entah di Mina entah di Arafah. Rasulullah memuji Allah SWT. Kemudian Rasulullah tsumma dzakara al-masih ad-dajjal. Kemudian Rasulullah menjelaskan mengenai nanti kedatangan Dajjal. Fatna bafi dzikri, Rasulullah menjelaskan dengan panjang lebar. Wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali menjelaskan, memberikan peringatan kepada umatnya mengenai Dajjal. Andara Nuhun wan nabiyyuna min ba'dih. Nabi Nuh dan nabi sesudahnya semuanya memberi peringatan kepada umatnya. Wa innahu in yakhruju fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum. Fa innahu in yakhruj fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum. Dan kalau nanti Dajjal itu keluar pada zaman kalian, maka kalian harusnya tidak ragu-ragu, tidak samar mengenai bahwa itu adalah Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Tuhanmu itu tidak juling, matanya tidak juling. Wa innahu a'wara 'ainil yumna, tapi Dajjal itu matanya ada yang sakit ya, yang tidak normal di sebelah kanan. Ka'anna 'ainahu 'ainabatan tafiyah. Matanya itu seperti anggur yang mengambang. Kalau anggur mengambang di air kan kelihatan separuh, keluar separuh maksudnya. Nah
Nah itu mata Dajjal tuh nanti keluar separuh begitu, yang sebelah kanan. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum, dan kemudian Rasulullah menjelaskan penjelasan yang lain yaitu mengenai larangan melakukan kezaliman. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan harta dan jiwa kalian seperti kehormatan hari ini, fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza, di negeri ini dan di bulan ini. Ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah. Qala Allahumma syhad, Rasulullah mengatakan, ya Allah saksikanlah 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan sampai nanti setelah saya meninggal kalian menjadi orang-orang kafir kembali dan saling membunuh. Jadi nasihat, di antara nasihat terakhir Rasulullah kepada para sahabat adalah untuk larangan berbuat kezaliman. Ini juga menunjukkan bahwa kezaliman adalah hal yang sangat dilarang dalam agama. Demikian Bapak dan sekalian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.